Ini Pak, saya minta motivasinya. Kebetulan kemarin anak saya yang perempuan itu Pak tes kowat. Dari awal alhamdulillah lulus, semuanya lulus. Tapi begitu mau pantohir, karena mungkin saya duitnya nggak ada ya Pak, jadi anak saya tidak lulus. Intinya, jadi gini Bu, sama seperti yang dibilangin sama Bu Haji Roni. Jadi yang dibenerin dulu sama Ibu mindsetnya. Karena Ibu nggak ada uang, jadi anak Ibu nggak lulus. Iya. Jangan. Ada uang, nggak ada uang, anak Ibu pasti lulus. Iya. Dan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Sri Pamungkas Pak Haji, nggak pakai bintang. Sri Pamungkas. Iya. Saya mau nanya sama Pak Haji Roni. Beliau kan jualan sembako ya Pak ya. Kalau saya jualan depot air, itu bagaimana caranya kiatnya untuk ya Allah cari duit itu kayaknya susah banget. Ucapan adalah doa. Iya Pak, tapi kalau saya punya tuyul itu 300.000 paling dapatnya Pak Haji. Kalau punya tuyul. Tuyul tuh anak yang kerja gitu Pak Haji. Saya ngomongnya tuyul gitu. Tapi kalau nggak ada, ya kan ada yang motornya dibawa kabur, ada yang apa kan, jadi kadang suka nggak ada yang kerja. Itu ya kadang nggak ada 100.000, kadang 100.000. Bagaimana kiatnya? Apa jualannya tetap air? Apa harus jualan sembako begitu? Saya minta pendapatnya. Ya, terima kasih. Menurut saya Bu, mindset yang harus dirubah. Jadi Ibu tuh kalau yang saya tangkap nih, kalau ada yang kerja, Ibu pendapatannya lebih besar. Iya. Kalau nggak ada yang kerja, pendapatannya lebih kecil. Iya. Itu sama juga yang tadi saya omongin tuh. Covid nggak bakalan dapat duitnya susah. Saya enggak tuh. Covid duitnya tetap banyak kok, malah bisa beli tanah. Orang-orang susah duit, susah pembeli, susah barang masuk, saya rame-rame aja. Karena saya tidak pernah berpikir Covid itu akan menyulitkan saya. Jadi Ibu juga harus berpikir bahwa ada atau tidak ada karyawan, tetap duit saya banyak, penghasilan saya banyak. Mindset gitu. ya? Iya. Jadi dulu saya kalau dagang nih, wah hujan nih, wah kalau hujan sepi dan wah omset saya paling 200.000 nih gitu kan. Enggak, rezeki itu bukan datang dari hujan, bukan datang dari karyawan, bukan karena tidak Covid, bukan. Jadi rezeki itu datang ya karena Allah Ta'ala semata gitu. Siapa yang ngajarin? Pak Haji Dwi yang ngajarin gitu. Dulu saya masih ngandelin, kalau hujan nih pasti sepi nih. Kalau hari ini nih, oh hari Kamis suka turun nih pendapatan gitu. Tuh sering banget punya pikiran kayak begitu. Tapi kalau sekarang punya pikiran kayak gitu, enggak. Semua hari baik. Ada hujan atau tidak hujan, duit saya banyak, pelanggan saya banyak yang datang gitu. Iya. Jadi mindsetnya harus dirubah. Ya. Jadi mindsetnya kita harus baik, harus positif. yakin. Iya harus yakin, yakinnya harus ekstrim kan kata Pak Haji. Jadi yakin rezeki itu dari Allah, bukan dari karyawan. Kalau Ibu masih bilang kalau ada karyawan saya banyak, kalau nggak ada karyawan saya nggak dapat banyak, berarti masih berharapnya ke karyawan dong. Iya. Iya. Terima kasih banyak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, tepuk tangan dong. Ada lagi? Ayo, ada lagi? Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya Pinta dari Kota Bekasi, Pak, Rawalumbu, Pak Haji. Ini malam kedua, alhamdulillah ketemu langsung dengan Pak Haji. Malam Kamis kemarin karena Pak Haji mungkin berhalangan, jadi kami habis dari pencerahan sini langsung pulang ke rumah ke Bekasi. Ini Pak, saya minta motivasinya. Kebetulan kemarin anak saya yang perempuan itu Pak tes kowat. Dari awal alhamdulillah lulus, semuanya lulus. Tapi begitu mau pantohir, karena mungkin saya duitnya nggak ada ya Pak, jadi anak saya tidak lulus. Intinya, jadi gini Bu, sama seperti yang dibilangin sama Bu Haji Roni. Jadi yang dibenerin dulu sama Ibu mindsetnya. Karena Ibu nggak ada uang, jadi anak Ibu nggak lulus. Iya. Jangan. Ada uang, nggak ada uang, anak Ibu pasti lulus. Iya. Dan juga saya malam ini yakin, 1000 kali yakin ya, alhamdulillah, dengan apa yang diomongkan dengan Bapak Haji Roni dan Ibu Haji ya, terus Pak Haji
Dwi Susanto juga ya. Jadi motivasi buat saya, jadi Allah itu maha mengabulkan apa yang kita minta ya. Jadi apakah saya kebetulan datang dengan suami saya, Bapak, jadi berapa hari yang lalu selalu lewat ini Bapak di TikTok, di Facebook, jadi suami saya selalu memperhatikan ya. Jadi ini kok Pak Haji ini beda dari orang lain ya, mungkin Ustadz ataupun yang lain. Jadi saya langsung memutuskan, ayo hari Rabu malam Kamis kita harus ke sana. Pokoknya harus datang ke kandang B sini kan, dari searching cari alamat. Kebetulan kami malam Kamis kemarin ke sini tapi nggak ketemu sama Bapak. Habis pencerahan kami langsung pulang ya kan. Karena nggak ketemu agak kecewa Pak. Pingin banget ketemu Bapak tapi alhamdulillah malam ini ketemu langsung ya. Jadi saya merasa yakin insya Allah apa yang kami minta, apa yang kami ini kan dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin yakin dan semakin bisa dengan motivasi Pak Haji gitu. Terima kasih, semoga Allah mengabulkan doa-doa kita semuanya yang datang di sini. Dengan ridhonya Allah kita melangkah ke sini, insyaallah dikabul menjadi orang sukses. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Pak Haji. Kiat-kiat apa nanti motivasi terakhir Pak Haji untuk kita semua yang ada di sini biar semuanya pada sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu harus bersyukur anaknya gagal. Karena Allah mau nyelamatin anak ibu sampai umurnya panjang. Amin. Rezeki panjang, kesehatan panjang, pernikahan panjang. Kalau anak ibu lulus, ngerinya nanti dikirim ke medan perang. Iya, Pak. Wow. Nah, mungkin kalau masuk tes yang 2024 ini, anak ibu tidak terkirim ke medan perang. Jadi Allah sayang. Iya. Jadi ibaratnya orang mana nggak lulus. Tapi Allah bilang lepas, selesai, klek. Anak ibu bisa jadi jenderal tanpa perang. Ada banyak. Kalau jenderal ngerinya umurnya pendek. Nah, jadi ibu harus bersyukur. Jadi terima kasih Allah, terima kasih putra saya tidak lulus tes torak. Ini bukan masalah, ini bukan cobaan, ini bukan ujian, tapi ini anugerah. Hikmahnya dengan anak saya tidak lulus torak, saya jadi makin dekat sama Allah. Amin. Ya, Saya jadi rajin ibadah, rajin berdoa. Gitu. Iya, Pak. Jadi jangan sedih. Iya, Pak Gitu. Haji. Diselamatin. Iya, Ya. terima kasih Pak Haji. Kayak anak saya juga begitu. Papa, aku mau masuk teknik sipil. Yang kedua, aku mau masuk arsitek. Jangan, harus masuk dokter. Emang kenapa Pak? Kalau aku nggak setuju. Kalau anak nggak nurut, dulu dukun bertindak. Kalau sekarang kalau aku nggak nurut, kontol bertindak. Lulus. Sekarang lulus. Iya. Tapi 2024 ini boleh ikut tes lagi Pak Haji. Boleh. Iya, Makanya nanti ibu selakangin. Nanti kalau dites, anak ibu nggak kelihatan manusia, yang kelihatan alat kelaminnya. Mau tes? Coba cerita pengalaman. Nggak apa-apa. Coba cerita. Yuk, tepuk tangan dulu dong. Dokter Lena dari Lampung. Tepuk tangan dong. Maaf ya Bu, perkenalkan nama saya Dr. Lena. Kebetulan saya juga punya adik Bu. Adik saya tuh udah 5 kali nggak lulus. Jadi dia ikut akip nggak lulus. Terakhir dia ini jaksa Bu. Jadi jaksa itu sebelumnya itu datang tempat Pak Haji dia riadoh. Jadi adik saya tuh seumur-umur nggak pernah namanya megang tai, itu nggak pernah. Disinilah dia megang tai kuda. Disinilah dia ngarit. Terus ngobrol sama Pak Haji, kamu kalau nurut sama saya, kamu bakal jadi. Adik saya tuh nakal Bu, judi online. Judi online aja habis 500 juta waktu itu terakhir. Datang ke sini riadoh selama 6 bulan. Di sini dididik sama Pak Haji. Kemudian suruh Pak Haji suruh selangkangin Bu. Bener itu, disuruh selangkangin. Jadi setiap pagi ibu saya nyelangkangin adik saya. Terus dia pulang suruh selangkangin. Sebenarnya dia nggak lulus Bu. Tapi hebatnya Bu, nama dia ada muncul. Tepuk tangan dong. Wow. Bener itu Bu, bener. Dasarnya riado Bu, Iya. ngurusin ternaknya. Kuda dia Ya. waktu itu. Dia nggak, beneran Bu, dia aja terakhir itu SKB dia nggak ada namanya, bahkan dia nggak bisa jawab. Dia cuma bisa jawab 20 soal dari 100 soal. Bayangin, kalau logikanya nggak akan masuk kan Bu. Tapi ya itu keajaibannya luar biasa. Dan dia dimudahin dari wawancara, dia dimudahin. Cuman apa? Celana dalam terbalik, semua terbalik. Udah, cuman kajarinya salaman doang. Ya udah lu gampang lulus gitu. Gak ditanya-tanya apa-apa.
Tahu-tahu dia cuman yang lain cuma 20 menit, Bu. Yang lain sampai lama, dia sendiri cuma 20 menit. Itu, tapi karena Pak Haji suruhnya sedekah WC. Sampai sedetik ini kan ibu saya nggak percaya dengan sedekah, Bu. Jadi dia saya ngerjain. Tapi pas saya privat, udah Mbak kamu yang ngerjain. Alhamdulillah adik saya lulus. Jadi sekarang jaksa muda lagi di itu apa tuh? Prajab di Jakarta. Tepuk tangan dong, luar biasa. Jadi kalau di sini Bu nggak ada yang nggak mungkin. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDIY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.